Jasa Selwisa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akad hawalah. Jadi akad hawalah merupakan akad berbentuk utang atau piutang yang dapat dialihkan ke pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini sebelumnya sudah melakukan proses akad atau perjanjian awal, sehingga pihak ketiga ini wajib untuk menanggung atau membayarnya sampai lunas. Nah, sebagai contoh, misalkan ada seseorang yang mempunyai hutang, tapi dia itu tidak mampu untuk membayarnya dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi penyebab dia tidak bisa membayar. Oleh karena itu, penagihan tersebut dapat dipindahkan, dapat dialihkan ke pihak ketiga, di mana dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yakni pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak ketiga atau pihak lain, sehingga pihak ketiga itu harus membayar atau melunasinya sampai lunas. Saya Firya Radatul Aisy akan membahas mengenai pihak dan juga rukun hawalah. Yang pertama, pihak-pihak hawalah. Menurut Zainul Arifin, hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dengan demikian, di dalamnya terdapat 3 pihak, yaitu muhil, muhal, dan muhal alaih. Muhil yaitu orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Muhal adalah orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yakni pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang. Yang ketiga ada muhal alaih, yaitu penerima akad pemindahan utang. Kemudian, rukun-rukun hawalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hawalah adalah ijab dan qabul. Ijab, pernyataan yang melakukan hawalah dari muhil pihak pertama, dan qabul, pernyataan menerima hawalah dari muhal pihak kedua kepada muhal alaih, yakni pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hawalah ada 6. Yang pertama adanya muhil, yang kedua adanya muhal, yang ketiga adanya muhal alaih, yang keempat piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil, yaitu objek hukum akad pemindahan utang. Yang kelima, piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alaih. Dan yang keenam adalah sigot, yakni ijab dan qabul. Contohnya gini, muhilnya saya, muhalnya Livia, dan muhal alaihnya Paula. Dalam akad hawalah, ijab yang diucapkan oleh saya mengandung pengertian pemindahan hak penagihan. Umpamanya, saya berkata kepada Livia, aku pindahkan atau aku hawalahkan hak penagihanmu terhadap hutang saya kepada Paula. Sementara itu, Livia dan Paula menyetujuinya dengan berkata, kami setuju. Dengan demikian, akad hawalah tersebut dapat dilaksanakan dengan masing-masing pihak puas dan rela. Baik, untuk materi yang berikutnya yaitu tentang hukum hawalah. Keablasan hawalah didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Al-Quran yang mengimplementasi akad hawalah adalah surah Al-Baqarah ayat 22, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuawalah tidak secara tunai atau tidak waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Sedangkan hadis hiwalah tersebut yaitu menunda pembayaran utang oleh orang yang telah mampu membayar utang itu tersebut. Itu disebut penganiayaan. Apabila salah seorang di antara kamu utangnya dilimpahkan kepada orang yang mampu, hendaklah kamu menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang mengiwalahkan kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah menerima hiwalah tersebut dengan menagihnya kepada mahal aliyah. Para ulama sepakat bahwa hukum hiwalah itu boleh. Hiwalah dibolehkan pada utang yang berbentuk barang atau benda, karena hiwalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial. Syarat-syarat hawalah. Dalam akad hiwalah, seorang muhil disyaratkan: 1. Memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau transaksi berakal dan balik. 2. Adanya kerelaan muhil. Sedangkan muhal disyaratkan: 1. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak berakal dan balik. 2. Adanya kerelaan muhal. Dan 3. Bersedia menerima akad hiwalah. Muhal alaih disyaratkan: 1. Memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau transaksi berakal dan balik. 2. Adanya kerelaan muhal alaih. Dan 3. Bersedia menerima akad hiwalah. Muhal bih disyaratkan: 1. Berupa hutang, dan hutang itu merupakan
merupakan tanggungan dari muhil kepada muhal. 2. Berbentuk utang lazim, artinya bahwa utang tersebut hanya bisa dihapuskan untuk pelunasan atau penghapusan.